Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, netizen saya seluruhnya. Pagi ini jam 9 lewat 7 menit, saya dan Fahri berencana untuk mendatangi sekolah barunya Fahri, SMK Sabta Marga, karena orang tua murid mendapat undangan pertemuan. Ya memang jujur saya deg-degan ya, dikhawatirkan pertemuannya itu menyangkut tentang permasalahan uang atau biaya sekolah atau apa. Tetap saya ada kekhawatiran itu. Kenapa ya? Karena sekarang kita mau berangkat aja, saya hanya megang uang 10.000 perak. Dan alhamdulillah saya dipinjemin motor oleh saudara. Ya, karena jarak dari rumah ini ke sana itu 2 kilo, pulang pergi 4 kilo. Dan memang undangannya jam 9. Ini kita cukup terlambat sih, tapi mudah-mudahan kalau pertemuan kayak gini biasanya ya, nggak selalu, biasanya ngaret lah, jam karet gitu. Ya doain ya teman-teman ya, semoga pertemuannya ini pertemuan orang tua murid dengan pihak sekolah itu hal-hal yang normal aja, tidak menyangkut tentang uang atau sebagainya. Itu aja doain ya teman-teman ya, semoga yang indah-indah lah gitu. Nah, sekarang saya bersama Fahri itu lihat jam, udah di jam dinding, tahu tuh jam berapa tuh. Yang jelas di sini di HP jam 9 lewat 8 sekarang. Saya bersama Fahri ya. Ya, sekarang saya bersama Fahri, saya dapat pinjaman motor dari saudara untuk ke sekolahnya Fahri yang lumayan jaraknya. Oke teman-teman, di skip dulu, nanti kita lanjutkan sampai di sekolah. Juga akan saya videokan beberapa mungkin informasi penting dari pihak sekolah atau entah apalah nanti informasi apa dari pihak sekolahnya Fahri. Mungkin kepala sekolahnya atau wali kelasnya yang akan berpidato atau memberikan informasinya itu. Gitu aja teman-teman, saya skip dulu, nanti kita lanjutkan di sekolah. Ya teman-teman, alhamdulillah udah sampai sekolahnya Fahri. Dan sekarang kita menuju ke ruang kelas, ruang pertemuannya. Gitu ya teman-teman, nanti dilanjut, skip dulu. Mereka nggak ada yang tawuran, semuanya aman. Ya, kemudian nanti juga akan dijelaskan mekanisme fingerprint itu apa. Jadi anak itu pagi jam 7 sudah hadir. Mereka semuanya fingerprint. Kalau dia tidak hadir nanti ada keterangan di situ apa. Tujuannya adalah supaya melatih disiplin mereka. Pulang pun mereka harus fingerprint. Sehingga tidak ada yang mereka bolos. Karena kalau bolos dia tidak pulangnya tidak fingerprint, nanti dia akan terjadi namanya keterangan alfa. Alhamdulillah tahun kemarin kita meluluskan 29 siswa. Oh ternyata guru itu seperti itu haknya. Ada yang dapat cuma 100.000, 200.000. Ya, ini saya kasih tahu persen nggak jelas begini. Ya, ini saya buat. Iya, honornya nih satu saja, saya aja honornya cuma 360.000. Kalau saya berpikir bukan punya tanggung jawab moral, ngapain saya ngajar? Ngapain jadi kepala sekolah? Saya jualan tahu aja, menjualan pecel lele. Ya kan Bu? Saya jualan pecel lele gara-gara ngurusin tahun ajaran baru ini, saya udah sebulan nggak dagang. Omset saya itu udah habis sebulan gara-gara ngurusin anak-anak ibu di sekolah. Saya buang waktu saya sebulan ini sampai 2 bulan ini saya fokus dulu persiapan tahun ajaran baru yang buat normal dari apa? Dari COVID. Jadi saya koordinasi briefing sampai dari pagi sampai jam 7 malam. Saya ada di sekolah. Diskusi dengan Bapak dan Ibu guru apa rencana kita tahun ini setelah kita ditimpa dengan COVID-19, anak nggak punya hasil apa-apa. Dan lalu apa tahun ini? Maka kita bekerja. Tahun ini anak usahakan lulus jangan nganggur. Itu pertama. Lulus jangan nganggur. Lalu ada bekal yang dibawa anak. Buat link and match dengan perusahaan. Maka saya panggil orang-orangnya yang kompeten supaya mudah-mudahan
pabrik, ada yang di percetakan, ada yang di dinas pendidikan, nggak apa-apa. Yang penting mereka lulus jangan nganggur. Bagaimana? Syaratnya tidak nganggur ada. Satu, tidak nganggur. Anak ini baik dulu. Baik, karena perusahaan nggak ada yang mau menerima anak yang buta, nggak akan ada. Sehebat apapun itu anak, sepintar apapun anak, secanggih apapun anak, diterima dengan kelakuan yang tidak baik, ditolak sama perusahaan. Maka syaratnya baik dulu. Ya, itu. Kedua, dia ada proses bukti nyata berupa keterampilan yang akan dilatih nanti. Apalagi menyikapi kurikulum merdeka, nanti Kang Adi akan ngasih tahu apa itu dia kurikulum merdeka. Lalu fokusnya kemana kurikulum merdeka? Tidak hanya rentetan nilai yang ada nanti kurikulum merdeka. Endingnya adalah anak mau belajar apapun dia harus sampai kepada tujuannya. Itu kurikulum merdeka. Secara singkatnya biar Bapak ini jelas, saya kasih tahu. Selama ini anak kalau makan tumis kangkung, dia makan apa dia melakukan proses? Dia hanya menikmati tulisan kangkung mama enak. Dia nggak tahu prosesnya. Nah, kurikulum merdeka bagaimana cara milih kangkung yang bagus, cara metikin kangkung yang bagus, cara rajang bawang ataupun prek bawang putih, cara numisnya yang bagus supaya hasilnya segar, hijau, fresh. Itu anak tuntutannya seperti itu sekarang. Jadi dia bukan ending bukan akhir yang dinilai, tapi proses. Itu kurikulum merdeka. Nantinya seperti itu. Kalau anak belajar apapun dia akan di sekolah jurusannya IT. Ternyata anak saya di sini nggak minat IT. Maka saya siapin. Maka hari 2 bulan ke depan, ibu akan lihat proses bagaimana saya mengajarin anak masak nanti. Jangan kaget kok. TK aja diajarin masak, biarkan dia bisa masak. Akhirnya apa? Kalau dia bisa masak, ada untungnya nggak? Ada. Dia bisa buka kuliner nggak? Bisa. Ya seperti itu, saya akan ngajarin karena memang saya senang di kuliner. Ya, tentu saya ajarin masak segala macam. Biarkan walaupun jurusannya IT. Nah, lalu hubungan masak dengan IT apa? Ya nanti dia bisa jual secara online kan IT juga. Seperti itu. Jadi jangan harus dipahami apa itu nanti lebih paham lebih lagi. Ini Bu, saya kasih tahu. Ini rangkaian kebutuhan hak-hak guru yang harus ibu tunaikan. Nanti di sini ada 2 anggaran karena anggaran yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dimanapun dia ada 2 ya Bu. Satu anggaran dari orang tua partisipasi yang disebut namanya SPP. Di sini terlalu murah kalau SPP untuk tingkat SMK. Nggak akan cover apa yang ibu bayarkan itu, nggak akan kebayar. Kita bayar listrik di sini itu listriknya berapa Bu? Ibu tahu? 12.000. 12.000 Pak. Sebulan itu kita bayar sekitar hampir 2.500.000 itu listrik. Ya, internet kita 2 di home di sana buat praktek anak, di sini buat guru-guru adalah benefit. 2. Ya 2 itu hampir 1 juta lah kita bayar. 1.200.000. Di home itu 700, di sini kalau masalah 300 juta. 2. Itu nggak akan cukup kalau dihitung dari apa yang ibu sampaikan. Saya udah hitung. Lalu ada lagi namanya bantuan dari negara. Mungkin kalau rapat dari sekolah lain nggak diumumkan apa itu bos. Ibu pernah sekolah, ada nggak diumumkan bos? Saya akan ceritakan bos itu bagaimana. Bos itu bukan bantuan operasional siswa, bantuan operasional sekolah. Tadi salah satunya, alhamdulillah, tadinya Sabta Marga belum punya ruang guru yang berhasil, sekarang udah berhasil. Ya kayak gitu. Tadinya Sabta Marga itu komputernya cuma ada 6, sekarang sudah ada 30. Tadinya di seperti itu dibuat operasional. Namun ibu saya kasih tahu, dana bos itu 30% boleh dipakai untuk honor. Lalu berapa besarannya? Ibu harus tahu. Nggak ada sekolah lain yang mau membuka ini. Rata-rata dia menghitung semuanya, diinkludkan SPP anak dimahalin buat honor guru. Bosnya masuk kandang. Ibu cari di mana sekolah yang bisa mau. Saya akan bagikan biar tahu. Kami buka manajemen, open manajemen, transparansi kepada semuanya. Open manajemen itu penting supaya nggak ada dugaan-dugaan yang negatif. Contoh, satu anak
Yang turunnya bukan tiap bulan, turunnya per 4 bulan sekali. Nah, lalu guru mau ngapain 4 bulan? Hanya di sini guru digajinya 4 bulan sekali. Setelah dana itu turun. Kedua, lalu dari 155 itu 30%-nya buat honor. Sehitung berarti adalah cuma 45.700 boleh diambil buat honor guru. Jadi tambahan kalau ibu mengasihkan siswa kita ada 68 siswa. Ibu membayar 150.000 kalikan 68 ada di sini di bawahnya kan. Ada kali. Saya bacakan ini kalau di dana pos dari pemerintah 158.033 rupiah per siswa. 30% diperuntukkan honor guru dan 70% untuk operasional sekolah. Jadi berapa 30%? 30% itu dari jadi 68 dikalikan 158, jumlahnya sekitar 10.540. Dikalikan 30%, maka bisa diambil buat honor guru per bulan adalah 3.162.000. Itu per bulan diambil dari dana bos buat tambahan honor guru yang ibu berikan 150 per bulan. Jadi ditambahin dengan itu, nggak bisa dipakai semuanya, kita diomelin. Kita bisa disidak kita oleh pemerintah kalau kita pakai buat honor guru semuanya. Cuma jadi bantuan pemerintah untuk honor guru besarannya adalah cuma sekitar 3.162.000 dibagi 68 jumlah siswa yang ada. 68 siswa kenanya sekitar 41.000 rupiah ditambah 150 yang biasa dibayar, jadi sekitar kurang dari 200. Lalu naik. Kebutuhan kita adalah dari sini di atasnya 12 juta per bulan dibuat honor guru. 12 juta 80.000. 12 juta 80.000 ini udah semua. Ibu lihat saya kasih tahu. Pak Eksek 5 hari hadir kerja dari pagi sampai jam 7 malam. Haknya cuma berapa? Berapa juga? Ada sekitar 2.060.000 itu udah semua kerja semua tuh sama jabatannya. Lalu ada lagi di situ Pak kepala program yang latih anak komputer dan hasilnya cuma berapa ini? 975.000. Nggak cukup kalau dia punya anak satu buat dirinya aja dia nggak cukup. Kemudian di sini ada lagi nih yang ketiga siapa? Bu Elmina, ada bahasa Indonesia. Gajinya cuma 460.000. Jadi saya bilang tadi guru ada lagi yang lebih kecil lagi. Ada 230.000. Itu miris kalau kita itu ke sana. Tapi kami berjuang nggak pandang itu. Kami mendidik, maka satu anak harus mampu menghargai jeripayah gurunya yang ngajari mereka. Dari mana bentuknya? Dari orang tua. Harus kita kerjasama. Tujuan kita adalah mulia, mendidik anak, melatih anak, mengajari anak jadi anak yang baik dan berprestasi. Itu. Nah ini jadi total semuanya adalah 12.080.000. Enggak, 12 juta terakhir. 12 juta di bawah. Ternyata total 150 dikali 68 jumlahnya berapa kan? Di bawah. Jumlahnya dikali 70%. Kenapa saya bilang? Saya mohon maaf, saya kali 70%. Karena dari 68 itu ada sekitar 30% beasiswa. Beasiswa karena kondisi. Nah ini harus ada beasiswa itu harus ada subsidi silang dari kita. Apalah artinya kalau kita tambahkan buat mereka. Kenapa saya katakan subsidi silang? Saya sebutkan. Ada satu anak masuk kemarin. Lalu bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, tinggal sama neneknya berdua, tapi dia pengen sekolah. Sekolah mana yang mau menerima yang seperti itu saya tanya dulu. Gak ada bu, akhirnya ada kalau sekolah.
nggak usah takut masalah biaya. Lalu saya tidak minta SPP sama dia. Saya tanya waktu SMP, ibu bayaran berapa bayarannya? 50.000. Ibu sanggup, jangan bilang bayar, berinfak 50.000 di sini sampai sini. Sanggup nggak biar anak ibu sekolah? Dia sampai itu aja dia nggak bisa jawab. Saya nggak perlu sebut orangnya. Ini saya cerita. Lalu nanti berangkatnya ibu bagaimana sekolah? Anak saya punya sepeda. Saya suruh bawa orang sepedanya biar saya betulin. Satu biar mereka sekolah. Mereka punya masa depan. Ya, jadi 68 kali 158 dengan 10.540.000. Ya. Lalu dikalikan 70%. Jumlah yang diberikan pada dari orang tua itu tidak cukup walaupun digabungkan dengan 30% dari negara. Maka kita kalau nggak salah defisit di PowerPoint kan. Kalau nggak ada nggak? Nah, kita ini dia. Ya, kita defisit kurang kekurangan kita nih 68, kekurangan kita 2.798. Ini masih defisit SPP dan ini. Lalu defisit ini mau diambil dari mana gitu? Itu yang saya harus kasih tahu. Maka kalau 2.798 dibagi 68 siswa, itu ukurannya adalah sekitar 41.000. 41.000 kita kekurangan per bulan. Ini sih yang saya minta. Saya pengen tahu reaksi Bapak dan Ibu. Apakah ini mau dibiarkan aja guru terlambat bayarnya? Udah gitu udah bayar 150.000 bayarnya telat. Kalau saya bawa nih jasa sekarang nih, ada segini bukan ijazah anak lulusan tidak diambil. Mengapa? Karena dia biasa menuntut tunggakan yang bayaran cuma 150, dia kagak bayar sampai 3 tahun. Karena padahal janjiannya lebih banyak daripada yang dibayar. 3 tahun bayangkan tidak? Sampai saya lihat barusan saya cek. Kalau saya bawa ibu kaget. Ijazah segini bukannya tidak diambil oleh orang tua, padahal anaknya pengen kerja. Tadi pagi ada orang tua dari Depok. Pak, anak saya dapat panggilan kerja di mana? Di Kuitang, dibawa sama temennya. Besok Senin udah kerja, udah kerja Pak, udah dipanggil ya, tapi perusahaannya orangnya butuh ijazah. Anak saya belum diambil ijazah. Oh Bapak perlu ijazah ini. Saya lihat dulu rinciannya. Utangnya 7.650.000. Pak, Bapak nggak bayar 7.650.000. Bapak mau bagaimana? Pak, saya minta fotokopinya aja. Kalau saya kasih fotokopi, nggak akan pernah Bapak mengunjungi sekolah ini lagi. Saya katakan begitu. Nggak akan pernah Bapak menginjak sekolah ini karena anaknya sudah nyaman bekerja. Nanti saya cicil Pak, dari mana Bapak bisa menjamin? Saat udah megang uang anak lupa. Itu terjadi. 3 tahun lalu semua saya kasih fotokopinya biar bekerja. Sampai sekarang 3 orang cuma yang balik lagi itu penyicil. Karena nggak ada tanggung jawab dari orang tua dan dari anak. Padahal postingannya tahu, mereka kan ada terikat di Facebook dia. Postingannya apa? Motor baru. Baru beli HP dia posting, baru beli motor dia posting. Itu keren, kita bangga. Itu orang manusia. Coba itu ijazahnya dipikirin di sini. Malah emosi. Gitu ya, emosi dia jawab. Akhirnya apa alasannya? Ini kan HP juga saya dibeli kakak saya, itu kata dia. Jadi alasannya 1000 alasan dia. Ini yang terjadi. Kenapa? Saya nggak kasih fotokopi sekarang. Nggak dikasih bukan kejam. Apa yang terjadi tadi Bu? Saya cerita. Pak, mohon maaf, saya bukan kejam. Saya akan bantu Bapak. 6 juta, berapa tadi saya 7.650.000. Pak, carikan Bapak besok saya tunggu. Tapi jangan utang ke yang sembarangan. Bapak cari dari keluarga, dari kakaknya, 2 juta saya tunggu. Yang 5.650.000-nya saya bebasin. Saya, kenapa 2 juta saya minta? Saya ada kepentingan buat perbaikan sekolah. Saya gitu kan. Tolong, saya bukan kejam. Kalau saya nggak kasih, Bapak bukan berarti saya kejam.
Bapak sudah dispensasi sampai 75%. Nah gitu kan. Bapak jangan marah sama saya. Gitu. Saya kalau bapak utang, dia mau nyicil katanya 300.000 sebulan. Berapa tahun? Kita ini bukan kredit motor. 300.000 sebulan. Buat lunasi 7.650.000 berapa tahun? Kan begitu. Belum tentu juga umur kita ada. Begitu kan ya. Kedua, kalau bapak nyicil, saya ke rumah bapak, apa pikiran bapak? Padahal saya mau main. Seandainya saya lagi utang. Kedua, bapak akan malu ketemu di jalan sama saya, bukan nyamperin tapi menghindar. Gara-gara dia nyicil itu, maka saya nggak mau nyicil. Ambil ijazah bapak bayar 2 juta. Yang 5 juta 250-nya nggak usah dibayar. Saya gitu kan. 3 tahun cicilannya nggak dibayar. Begitu. Ya, jadi harapan kami nanti ada MOU tepat bayar, upayakan SPP itu dibayar. Kedua, saya ada solusi 2.758 dibagi 68 berapa kali? 41. Saya tanya, 2.758.000 dibagi 68 siswa. Jadi berapa kenanya orang tua satu? Jadi maksud saya setuju nggak kalau SPP ditambahkan dikit gitu? Dibagi 68 798 bagi 41.000, ya kan? Jadi kalau SPP 150 ditambahkan 41 jadinya 191.000, ya. Terserah. Jadi saya kepengen kita ini berjalan supaya guru itu juga semangat. Ada hak yang transport guru, karena ada yang guru dari Gunung Putri kemari ngajar. Nah kalau di sini saya dulu transportnya jadi 35.000 sehari, tapi jam ngajarnya cuma 15.000. Kenapa Bu? 15.000 1 jam. Kalau dia dapat 12, 15 kali 12. Kalau dapat 9, 15. Kalau dapat misalnya dapat 4 jam, 4 kali 15 berapa? Cuma 60.000 Bu. Hak ngajarnya dia. Kenapa saya besarin transportnya 35.000? Tahu nggak tujuannya? Karena biar dia datang. Kalau dia nggak datang, anak ibu nggak ada yang ngajar gitu. Jadi kalau dia datang, dia dapat honornya. Kalau dia nggak datang, nggak dikasih sama saya. Kan gitu ya. Itu tujuannya. Bahkan ini baru tahun ini, tahun besok, karena murid kita akan sepertinya nambah. Ya, murid kita sepertinya nambah. Target kita 100, ya 100. Maka saya yakin kalau 100 juga tambah gede, bagi saya harusnya saya turunin. Kalau bagi saya gitu, yang penting kebutuhan kita tercapai. Bukan dinaikkan, tapi turun kalau siswanya kurang, ya harus dibantu. Kalau naik harusnya turun gitu. Itu hukumnya seperti itu ya. Nah, itu yang nanti tolong didiskusikan. Kalau ibu setuju saya tetap malu. Nanti SPP naik jadi 191.000, ya atau 190. Nggak usah kalau ibu mau kasih 200 saja berlimpah, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang jadi soal. Intinya saya kasih tahu. Ya, defisit kita cuma 2.798 digotong oleh yang aja. Kalau saya kasih tahu, kalau uang bos yang 70% kemana? Coba turun kali. Ini saya kenapa di awal saya bicara. Ini pembayaran, ternyata pembayaran internet itu yang di sono tak berapa nih. Kurikulum dan pembelajaran siswa kita di sini yaitu terkait kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Untuk itu mungkin akan disampaikan oleh saya sendiri, mungkin Pak dan Kak. Untuk pembelajaran kurikulum di sini, jadi Bapak Ibu mohon izin ya, jadi di kita itu sekarang kita sudah menggunakan yang namanya dua kurikulum karena pertama untuk yang kelas 10, yang kelas 1 ya, kelas 1 atau kelas 10 itu yang baru masuk, kita menggunakan yang namanya kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini baru muncul, baru rilis di tahun ini itu oleh Mas Nadiem Makarim, itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya. Nah, kenapa ini disampaikan? Karena ini memang harus dipahami, harus diketahui oleh Bapak Ibu. Karena kedepannya
yang tadi Pak Syarif sampaikan bahwa untuk kurikulum merdeka ini siswa dituntut untuk tidak mendapatkan hasil tapi tahu proses. Yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa kalau anak Bapak Ibu makan di rumah, makan sayur, ya, dia kan tinggal makan. Wah, ini masakan ibu enak. Tapi kalau untuk sekarang itu tidak. Jadi mereka harus tahu proses bagaimana menciptakan sesuatu itu. Tidak hanya hasilnya saja seperti itu. Nah, untuk di kurikulum merdeka ini yang baru berjalan hanya kelas 10 saja, kelas 1 ya. Nah, tapi tidak berbeda dengan yang kelas 11 dan 12. Sebenarnya hanya beda peribahasa saja. Kalau yang kelas 11 12 itu Bapak Ibu kurikulumnya namanya kurikulum K13 atau kurikulum 2013 ya. Nah, bedanya cuma di bahasanya aja. Kalau kelas 11 kelas 12 contohnya seperti penilaian tengah semester, PTS, penilaian akhir semester, terus penilaian akhir tahun itu ketika mau kenaikan kelas itu namanya di kelas 11 dan 12 itu di kurikulum K13. Nah, kalau di kelas 10 itu namanya adalah sumatif dan formatif. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memahami bahasa tersebut kan mungkin mohon maaf agak sulit ya. Jadi kita ambil contohnya ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester seperti itu aja ya kemudian. Jadi mungkin itu bahasa-bahasa yang memang mungkin apaan sih? Saya nggak tahu, nggak paham ya. Mungkin kalau misalkan kita ambil simpelnya agar Bapak Ibu paham, itu bedanya hanya di situ saja. Di nama ulangannya aja. Kalau di K13 itu PTS, PAS ya, PT. Nah, kalau di kelas 10 di kurikulum mereka itu penilaian sumatif dan formatif. Ya, kalau misalkan mau di simpelnya itu adalah ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Kita gitu aja ya Bapak Ibu. Itu untuk kelas 10. Nah, untuk selanjutnya di kelas 10 itu mungkin nanti akan ada beberapa kegiatan yang memang harus dilaksanakan oleh anak Bapak Ibu. Itu terkait pembelajaran yang tadi ulangan tengah semester dan akhir semester. Untuk di kelas 10 saja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk yang di kelas 11 Bapak Ibu, nah mungkin di kelas 11 itu agenda alhamdulillah dari Yayasan Marga Amalia yang di bawah itu yang di masjid Bapak Ibu ya, itu bukan memberikan ya, jadi menyediakan lahan untuk kita membangun seperti ya mungkin kalau kita bilang pondok pesantren bukan pondok pesantren Bapak Ibu ya. Jadi seperti rumah singgah untuk siswa, di situ akan dibuatkan bengkel, terus kewirausahaan dan lain-lainnya. Jadi di situ kita akan dua program yang sudah kita rencanakan yaitu bengkel las dan kewirausahaan. Untuk kewirausahaannya itu anak akan kita ajarkan berdagang Bapak Ibu. Ya, berdagangnya untuk apa? Yang sudah kita rencanakan itu adalah berdagangnya dua, itu es kelapa muda dan tahu crispy yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, yang insya Allah mungkin nanti
silakan bisa langsung datang ke situ gitu kalau misalkan gitu. PT ASI ya Pak? PT ASI ada berapa ya? Ya, PT ASI. Sebenarnya PT ASI kan ada lisit ya, ada agen list MGI, penitipan motor. Sudah dalam Ya, ke dalam terus saja di situ. Jauh? Itu dari situ nggak jauh. Kalau misalkan mau ke situ, Bapak Ibu silakan ditanya aja ke situ, ke warung situ pasti tahu gitu. Mau ke pabrik tahu gitu aja, pasti pada tahu. Jadi nanti anak Bapak Ibu akan kami ajarkan wirausahanya nanti diajarkan teknik pengelasan, diajarkan nanti berdagang, yaitu berdagangnya es kelapa muda sama tahu crispy ya. Jadi semisal kan nanti anak Bapak Ibu setelah lulus belum mendapatkan pekerjaan ya. Jadi anak Bapak Ibu bisa berwirausaha. Jadi kita di sini menciptakan generasi muda bukan hanya untuk bekerja, tapi kita berbisnis, berwirausaha seperti itu. Karena yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa kalau kita sebagai Bapak Ibu ya, kita sebagai guru di sini mengandalkan gaji dari mengajar anak Bapak Ibu yang tadi saya Bapak Kepala Sekolah sampaikan, mohon maaf mungkin jauh dari kata cukup ya Bapak Ibu. Ya istilahnya kami di sini mengajar anak Bapak Ibu hanya untuk mengabdi ya, untuk menciptakan generasi muda yang mungkin bermanfaat untuk mereka di masa depannya seperti itu. Nah, untuk perihal anak kami, istri kami di rumah, biarkan kami mencari rezekinya dari hal yang lain seperti itu, Ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi lahan kami berbagi ilmu, berbagi keberkahan untuk kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan untuk anak Bapak Ibu menjadi suatu barokah, menjadi bermanfaat ketika dia di masa depan. Ya, jadi mohon bantuannya, mohon doanya juga. Semoga apa yang kita programkan untuk anak Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar, bisa tercapai tujuannya, berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Nah semoga ya kedepannya kita masih bisa saling mendukung ya Bapak Ibu, karena kami pun di sini untuk mendidik anak Bapak Ibu harus punya dukungan dari orang tuanya seperti itu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan tentang PKL besar kerja khusus dan lain-lainnya oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Industri, yaitu Pak Teguh. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Arif. Ibu, Bapak saya izin berdiri aja ya. Berbeda tempatnya di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul semua di ruangan ini. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mengumpulkan kita semua dan bisa saling mengenal, jadi menjadi saudara bertambah. Dan salam juga salawat juga semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang kelas 10, 11, 12 yang saya banggakan, saya hormati, Bapak Sekolah Ketinggalan di Dua, Pak Ali, Pak Kamulon. Saya Teguh Supriyadi, Bu. Saya baru seminggu ya di sini ya. Jadi dengan Kamulon juga saya masih belum banyak mengenal. Jadi untuk berbicara di depan orang tua yang kebetulan saya baru seminggu sini agak nge-tracking sedikit Bu ya kalau bahasa Sundanya, nggak apa-apa. Terus entah bagaimana ceritanya di SMK ini saya diberi sebuah kepercayaan oleh Pak Sumer, Bapak Kepala Sekolah, untuk menjadi
Sebenarnya bukan saya nggak pernah mau jadi wakil kepala sekolah. Saya berangkat ke sini, maksudnya udah saya bantu deh. Saya sebenarnya sudah mengajar di SMK. Kata orang mah SMK ini elit katanya di Babakan Madang. Tapi saya masih punya beberapa hari untuk kosong untuk bisa membantu, maka saya harus seperti itu. Saya bantu Pak. Oke Pak Teguh, bantu di hubungan industri PKL dan sebagainya. Singkat cerita, akhirnya saya harus bercerita pagi ini menjadi seorang hubungan industri atau BKK. Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun yang namanya Bapak Ibu menitipkan putra putrinya ke SMK itu ada tiga orientasi. Pertama, seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Kotro dan Pak Ari, tapi saya rangkum. BMW Bu. Pertama itu bekerja. Harapan Bapak Ibu semua pasti putra putrinya lulus dari SMK itu bekerja. Nah, M yang kedua ini melanjutkan. Siapa tahu di antara Bapak Ibu semua secara rezekinya cukup, entah dari mana datangnya. Bagi yang muslim kan ada satu ayat min haitsu la yahtasib. Nanti rezeki itu datangnya nggak tahu terduga dari mana-mana. Buktinya Pak Ustaz tadi sudah diceritakan latar belakang ketika masa kecilnya bisa sampai sarjana. Jika orang lain tidak mampu bisa sampai sekolah. Yang ketiga, yang diceritakan oleh Pak Ani tadi, berwirausaha. Bisa. SMK ini semua lulusannya Bapak Ibu. Tapi kemungkinan kecil bukan saya doain jelek. Kalau melanjutkan itu agak jarang. Setelah dari beberapa SMK, kalau saya melakukan analisis, nah ini tugas BKK. BKK itu bukan kerja khusus. Mungkin Bapak Ibu yang di yang di industri yang lainnya bekerja itu, melanjutkan kalau di analisis itu BKK ini setelah melakukan transfer studi penelusuran alumni, kebanyakan bekerja. Yang lanjutin saya dari 10 paling cuma 1 orang. Oke, teman-teman sekalian, sekarang saya sudah sampai rumah. Baru aja sampai rumah karena memang baru selesai pertemuannya dari sekian jam itu, tapi tidak semua saya videokan karena durasinya pasti panjang banget. Ini pun aja panjang, teman-teman. Jadi seperti itu intinya kondisi sekolahnya seperti apa, turunnya. Wow, guru-gurunya maupun kepala sekolahnya benar-benar mereka orang-orang yang dermawan, yang hanya mau yang mereka hanya dibayar 400.000 sekian, tapi mereka begitu ikhlas ingin mendidik kami. Bahkan dari akumulasi totalnya itu tadi sudah disampaikan juga, pendapatan sekolah pun masih minus 2 juta sekian tiap bulannya ya, untuk operasional termasuk untuk gaji honor guru-guru maupun kepala sekolahnya. Saya merasa iba, saya merasa nggak enak, sangat nggak enak, walaupun saya juga orang susah ya. Itulah makanya saya khawatir kalau saya tidak bisa sampai melakukan kewajiban-kewajiban administrasi atau bisa dibilang kewajiban-kewajiban keuangan yang sudah ditentukan pihak sekolah, karena mereka pun aja ya masih minus 2 juta sekian tiap bulan untuk dana operasional maupun honor guru-gurunya itu. Saya berharap tetap kepada ya konten-konten channel-channel yang melakukan konten-konten kemanusiaan secara totalitas setiap harinya. Itu yang saya lihat, yang sudah saya sebutkan channel-channel itu di video saya yang semalam, streaming saya yang semalam. Saya berharap tolonglah. Jadi yang saya minta carikan Fahri orang tua asuh yang bisa membiayai sekolahnya Fahri. Bantu saya juga supaya saya bisa bangkit untuk berusaha wirausaha, dan juga untuk ini sekarang 3 deh mungkin ya. Tolong bantu juga carikan donatur tetap untuk sekolah yang bisa menutupi
anggaran minusnya pihak sekolah tiap bulannya yang sebesar 2 juta sekian tiap bulannya. Ya siapa tahu ya, bismillah semuanya ini. Tetap harapan besar saya khususkan sekali lagi kepada channel-channel yang melakukan konten-konten kemanusiaan secara totalitas, yang nama-nama channel itu sudah saya sebutkan di konten saya yang semalam, streaming saya yang semalam. Saya mohon itu aja. Ya sudah, begitu aja penutupan buat dari saya. Ya sekian lama saya tadi rapat ya sama pihak sekolah gitu. Itu aja saya ucapkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.